Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel Bunda Mas Kakak ya. Channel sharing seputaran masalah gangguan asam lambung, gut anxiety dan psikomatis. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sharing ya tentang pengalaman saya yang sembuh dari GERD, asam lambung ya, bahkan anxiety, itu hanya dengan pengobatan herbal dari rumah. Apa yang saya lakukan, bahan apa yang saya pakai, jangan skip video ini ya dan saksikan sampai habis. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini ya, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi mampir ya di channel saya ini dan menonton video saya ini. Saya juga minta dukungannya untuk teman-teman yang baru bergabung agar channel ini bisa terus berkembang ya dan memberikan manfaat insya Allah untuk orang banyak, untuk kita. Jadi saya minta dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan untuk teman-teman yang tetap setia di channel saya ucapkan juga terima kasih ya. Oke teman-teman, sebelum saya bercerita panjang lebar ya tentang pengalaman saya, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya bahwa saya ini bukan dokter, bukan juga praktisi kesehatan ya. Saya hanya seorang ibu rumah tangga ya, seorang wanita yang pernah mengalami gangguan dengan asam lambung, gut anxiety, dan yang alhamdulillah Allah berikan jalan kesembuhan melalui pengobatan herbal gitu ya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman saya ini, yang saya rasa ini sangat sangat mungkin bermanfaat ya, karena ini merupakan hal yang luar biasa untuk saya kayak gitu ya, makanya saya membuat video-video ini ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, sebelumnya saya bercerita dulu ya bagaimana saya bisa meyakini gitu pengobatan herbal untuk menyembuhkan asam lambung saya dulu gitu. Jadi sebelum saya memakai obat herbal ini, sebelumnya saya juga mencoba untuk menggunakan obat-obatan medis ya. Jadi pertama saya terkena asam lambung, serangan panik ya, itu saya sempat dibawa oleh suami saya ke rumah sakit dan juga diresepkan obat oleh dokternya ya. Diresepkan obat dan suruh konsumsi rutin gitu. Tapi ternyata setelah saya konsumsi obat tersebut, itu saya justru merasakan sensasi-sensasi yang lainnya gitu teman-teman. Jadi bukannya saya merasakan hal yang lebih baik, justru sebaliknya kayak gitu. Jadi mulai dari situ saya kayak gimana ya, dari situ saya berpikir kok bisa ya saya diminumin obat tapi kok nggak ngefek gitu, beda sama penyakit-penyakit sebelumnya. Kalau sebelumnya kan misalkan sakit kepala atau sakit gigi atau badan meriang, demam gitu, dikasihkan obat oleh dokter yang diresepkan dokter, itu mudah sekali cocok untuk saya pribadi ya, mudah sekali sembuh kayak gitu teman-teman. Dan untuk kali ini, untuk masalah gangguan asam lambung ini, itu sama sekali nggak ngefek sama saya. Jadi dari situ saya mulai berpikir jadi gimana ya obat yang bagus gitu. Jadi saya sempat searching gitu ya, googling, sempat tengok baca-baca lah di Google ya, sempat baca-baca di Google, sempat juga buka-buka YouTube gitu kan tentang pengobatan herbal. Dan alhamdulillah waktu itu saya pergi ke rumah orang tua suami saya ya, karena kondisi saya yang emang sudah kondisi saya emang bisa dibilang buruk lah ya gitu ya. Saya nggak mau ditinggal sendirian di rumah, saya ngerasa ketakutan sendirian di rumah, sementara suami saya harus bekerja ya, harus pergi dari rumah ya, harus bekerja, dan saya sebenarnya harus mengurus anak-anak saya gitu. Tapi karena kondisi saya yang emang pada waktu itu nggak mendukung gitu ya, yang saya ngerasa ketakutan, badan saya ngerasa kayak sering nggak berdaya, sering lemah lunglai kayak gitu. Jadi suami saya bawa ke rumah
orang tuanya, ya kebetulan orang tuanya deket kan dengan tempat tinggal kami gitu. Jadi sewaktu kami sampai di sana itu ada kakak suami saya itu menyarankan, ini loh ada resep dari Zaidul Akbar gitu kan untuk GERD katanya. Resepnya resepnya itu dari jahe, jeruk nipis, madu dan kayu manis. Jadi saya mencoba gitu, saya coba untuk minum herbal itu. Eh, Sebelum-sebelumnya kan saya walaupun udah minum obat dari resep dokter gitu, saya tetap nggak bisa tidur, saya tetap ngerasa nggak nyaman gitu ya. Pokoknya ya masih sensasi-sensasi itu masih terus aja gitu ngampirin. Dan pertama saya meminum herbal dari itu ya, yang dari kakak ipar itu ya, dari kakak suami saya, itu saya langsung efek gitu. Jadi pertama saya minum itu malam hari ya, sebelum saya tidur saya minum, dan malam itu saya bisa tertidur nyenyak dan pulas. Dan paginya pada waktu saya bangun, alhamdulillah badan saya tuh lebih fresh, pikiran saya jadi lebih tenang gitu ya, lebih enakan lah gitu. Jadi mulai dari situ saya ngerasa, oh ternyata obat ini kayaknya cocok gitu kan. Jadi setelah saya mencoba itu, saya makin mendalami gitu, makin menggali gitu, makin banyak mencari tahu tentang herbal-herbal dari Zaidul Akbar gitu kan. Dan waktu itu juga, waktu saya cari-cari, saya bertemu juga dengan grup ya, namanya grup Natural Herba. Nah, itu grupnya dimiliki oleh Mas Awang kalau nggak salah ya namanya. Ya, namanya Mas Awang. Jadi di situ juga dia meresepkan, dia seorang praktisi kesehatan gitu ya. Terus dia tuh mendiagnosa penyakit itu sesuai dengan golongan darah. Nah, dari situ saya banyak mempelajari gitu kan. Dan sepertinya teori-teori beliau ini masuk gitu di akal saya pribadi ya. Setelah saya ikutin, saya pelajarin gitu, emang itu kayaknya cocok gitu ya. Udah saya coba herbal dia sama, dan kebetulan herbal dia ini sama dengan herbal Zaidul Akbar gitu. Jadi ya udah saya lanjutkan menggunakan herbal ini ya, dengan ya telaten gitu, setiap pagi, setiap sore, pagi, sore. Dan dari Zaidul Akbar itu juga kan saya sempet ya mempelajari gitu, makanan apa saja yang boleh, terus makanan apa aja yang nggak boleh, terus pola makannya harus seperti apa dan bagaimana kayak gitu. Itu saya pelajari, dan dari situ saya mulai terapkan kayak gitu kan. Dan alhamdulillah itu merubah segalanya kayak gitu teman-teman. Jadi mulai dari saya minum herbal itu ya, minum herbal jahe, jeruk nipis, madu, dikasih kayu manis dikit gitu ya, itu pagi dan malam sebelum tidur rutin saya minum. Terus juga makanan, saya mengurangi makan nasi ya, makan nasi tetap tapi mengurangi makan nasi. Terus makan makan protein tetap ya, daging, ayam, ikan tetap, tapi catatan tidak digoreng dan tidak bersantan. Jadi cukup saya kayak dikukus atau direbus gitu, atau dipepes kayak gitu ya. Jadi sama sekali nggak memakan minyak kayak gitu ya. Terus juga penyedap rasa juga saya hindari. Terus bawang merah, bawang putih juga nggak terlalu banyak saya gunakan. Jadi cukup cukup sedikit sekali, seiris atau dua iris gitu aja. Jadi saya lebih makan dengan rasa original makanan itu sendiri gitu, tambah garam sedikit gitu aja. Jadi itulah yang saya makan kurang lebih selama 2 bulan, dan alhamdulillah itu membawa perubahan yang dahsyat untuk saya pribadi. Jadi sebelumnya kan saya sering ngobrol ya sama teman-teman gitu kan, tentang asam lambung ini kayak gimana gitu. Jadi teman-teman ini banyak mencerita susah susah sembuhnya, terus mudah sekali itu menjalar ke penyakit-penyakit lain. Seperti teman saya juga ada yang udah sampai ke vertigo, sampai ke darah tinggi gitu ya. Dan itu membuat saya sebenarnya sempat khawatir gitu, tapi alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan herbal ini. Saya juga mencoba ikhtiar terus dengan herbal ini, dan pastinya tetap berdoa ya, memohon sama Allah untuk kesembuhan. Dan alhamdulillah saya ngerasa sekarang diri saya ini sudah sembuh gitu teman-teman. Jadi sensasi yang dulu yang kayak panic attack yang membuat kita khawatir, wah pokoknya yang namanya panic attack tuh nggak tahu, kayak dunia ini udah mau berakhir gitu ya. Nah itu alhamdulillah tidak saya rasakan lagi teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Jadi itu, saya bersyukur karena saya bisa sembuh dari asam lambung hanya menggunakan herbal itu. Jadi untuk teman-teman yang pengen mencoba ya, khususnya juga ini karena saya kan mempelajari
pengobatan ini itu dari seorang praktisi yang mendiagnosa penyakit itu berdasarkan golongan darah ya. Jadi golongan darah saya ini O. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang pengen mencoba, yang yakin ya, yang saya sarankan sekali gitu, yang emang golongan darahnya sama dengan saya ya, golongan darah O. Jadi kalian bisa coba, kalian bisa atur makan, kayak makan, untuk makan kalian bisa kurangi nasi ya, nggak usah terlalu banyak nasi gitu, tetap lauk pauk lengkap, nasi, lauk pauk, sayur, buah gitu ya, tetap dikonsumsi tapi jangan terlalu banyak, karena kalau agak banyak kan kita bisa langsung tiba-tiba sesek ya kalau emang lagi parah kayak gitu ya. Jadi makannya dikit-dikit aja. Terus kalau emang masih sangat parah itu masaknya lembut kayak gitu ya, sampai sampai bener-bener lembut gitu. Jadi nggak keras kayak gitu ya. Biar juga membantu pencernaan kita, biar dia nggak terlalu kerja keras gitu ya. Dan yang pastinya kalian harus rutin minum jahe, ramuan yang dari jahe, jeruk nipis sama madu itu tadi, dan insya Allah ya kalian bisa juga sembuh dan merasakan kebebasan, merasakan kehidupan yang sudah kita rindukan ya pastinya. Kalau untuk teman-teman yang sedang merasakan sekarang masih merasakan gangguan asam lambung itu, apalagi yang masih terkena serangan panik, itu kayaknya udah nggak pernah menemukan kedamaian ya. Dan semoga dengan kalian mencoba resep ini kalian bisa sembuh, kalian bisa kembali lagi sehat seperti semula teman-teman ya. Ya mungkin hanya itu aja sih yang saya ingin berbagi, sharing ke teman-teman untuk kali ini ya. Jadi kalian bisa sembuh dari asam lambung hanya dengan penanganan di rumah dan secara mandiri teman-teman. Intinya kalian harus yakin, kalian harus percaya dengan apa yang kalian lakukan, dan pastinya kalian harus tetap berdoa semoga kalian tetap sembuh. Kalian harus tetap berdoa memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, dan kalian pastinya harus konsisten ya, harus konsisten, harus semangat, pokoknya kalian intinya harus semangat, konsisten, juga tetap berdoa. Oke teman-teman, itu aja ya yang ya saya ingin bagi, saya ingin sharing untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.